Ngomong-ngomong soal sejarah, di Jakarta ini ada loh masjid yang bersejarah, Rahma. Tapi kan di ibu kota ini memang banyak bangunan bersejarah, bukan cuma masjid kan Pit ya. Tapi jadi emangnya kenapa? Nggak, soalnya Intan akan mengajak kita untuk menilik pesona Islami di salah satu sudut Jakarta, yaitu masjid bersejarah Kampung Bandan. Wah, kayak dari namanya aja tuh kayaknya cantik dan menawan gitu ya Pit ya. Sayangnya pesona Islami sekaligus jadi penutup kebersamaan kita pagi ini. Tak bosan mengingatkan, bagi yang punya informasi menarik tentang apa saja, jangan disimpan sendiri. Anda bisa berbagi salah satunya lewat akun Twitter @officialnetnews. Akhir kata saya Rahma Hayuning dia. Dan saya Peter Ngantung, dan selamat pagi. Semangat beraktivitas. Smash. Berada di kawasan Kota Tua Batavia, tepatnya di area utara Jakarta, inilah Kampung Bandan. Seperti asal-usul namanya, Kampung Bandan menyimpan sejuta cerita. Ada yang mengatakan Bandan berasal dari banda, sebuah kata dalam bahasa Jawa bermakna ikat atau ikatan. Sebutan ini muncul karena pada era pendudukan Jepang, warga sering melihat serdadu menggiring para tahanan dengan tangan terikat dari dan ke pelabuhan Sunda Kelapa. Lain cerita, Banda merujuk pada gugus kepulauan di Provinsi Maluku. Alkisah, kawasan ini merupakan tempat pemerintah kolonial Belanda menampung orang-orang belian alias budak asal Banda. Kampung Bandan dulunya merupakan lokasi penampungan dari budak-budak Banda di Maluku pada zaman Hindia Belanda. Pada saat masa pemberontakan usai, budak-budak ini masih tetap tinggal di Kampung Bandan. Kini Kampung Bandan dijadikan salah satu tempat bersejarah yang dilindungi serta dijadikan cagar budaya oleh pemerintah DKI Jakarta. Jejak sejarah salah satunya tertinggal di sini. Masjid Jami Al-Mukarramah atau kondang berjuluk Masjid Keramat Kampung Bandan. Berusia lebih seabad, masjid yang telah berdiri sejak 1879 ini punya banyak keistimewaan. Salah satunya pada tangkal-tangkal kurma yang sejak lama subur hijaukan pelataran. Bukan datang sendiri, tanaman-tanaman palma asal daratan Persia ini merupakan buah tangan dari perjalanan leluhur tunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Hingga kini, pohon masih tegak berdiri juga rutin berbuah 2 kali setahun, bahkan yaitu di bulan Rabiul Awal dan saat Ramadan. Nah, kalau gelar keramat yang tersemat pada masjid berasal dari sini. 3 makam Habib yang telah ada sejak abad 17-an adalah Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Habib Ali Abdurrahman Ba'alwi, dan Habib Abdurrahman bin Alwi Asyatri tersemayam di sini. Mereka termasuk orang-orang yang syiarkan Islam di pesisir Batavia. Hingga kini, setiap hari pusara tak pernah sepi. Peziarah datang dari berbagai daerah. Tujuannya tak lain kirimkan doa bagi kemuliaan Islam dan para ulama. Hitung ciri khas lah ya, namanya pohon kalau Allah udah berkehendak kan di mana tempat itu berkah, ada karomahnya, apalagi para wali, para aulia, para habib, yaitu mungkin berkahnya di situ, keanehannya, keajaibannya. Allah kan nggak sulit, supaya mudah. Allahu Akbar, Keistimewaan Masjid Bandan lainnya ada di sini. Air jernih yang mengalir deras. Sejumlah orang bahkan percaya air dari sumber ini berkhasiat sehat. Airnya tidak asin dan juga tidak berwarna, padahal biasanya di kawasan Tanjung Priok ini airnya berasa asin dan juga sedikit berwarna. Air ini juga dipercaya hampir sama dengan air Zam-Zam yang berada di kota Mekah. Masuk ke bangunan utama,
sederhana, dan bersahaja. Jadi kesan yang langsung menyapa. Atmosfernya sejuk tenang, sama sekali tak terasa bahwa masjid berada di tengah kawasan hiruk Tanjung Priuk. Menjaga masjid beserta seluruh isinya juga mengawal berbagai kegiatan di dalamnya. Sudah turun-temurun jadi amanat dalam keluarganya. Ini dia pengelola Masjid Kampung Bandan, Habib Alwi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, boleh diceritain nggak gimana sih awalnya kok bisa ada 3 makam Habib di dalam masjid ini? Jadi semula makam ini berada di luar masjid. Jadi masjid yang awal itu, masjid yang pertama kali itu, yang bersejarah itu bukan sebuah masjid yang besar, tapi merupakan surau, merupakan semacam musola yang dipakai sebetulnya untuk mereka yang datang berziarah ke makam para wali ini, di makam itu ya. Jadi mereka datang ke situ. Kemudian setelah pertambahan penduduk di sini, itu membutuhkan satu bangunan masjid untuk bisa dipakai sholat berjamaah. Jadi karena keterbatasan dana, jadi anak daripada pendiri masjid itu yaitu Habib Alwi bin Abdurrahman Asy'atiri, beliau memperluas wilayah masjidnya, suraunya itu menjadi masjid yang bisa dipakai untuk sholat berjamaah. Tak sekedar berziarah, Masjid Kampung Bandan jadi tujuan jamaah selenggarakan berbagai tujuan. Tunaikan ibadah sholat tentunya, serta mengaji, berdoa, hingga belajar dan berdiskusi. Ada kegiatan rutin yang dilakukan setiap malam Jumat di Masjid Jami Al-Mukarramah ini, yakni banyak sekali peziarah yang datang baik dari Jakarta ataupun dari luar kota. Makanya diadakan tahlilan dari malam hari menjelang pagi hari. Sempat alami sejumlah renovasi, tahun 1972 pemerintah provinsi tetapkannya sebagai salah satu bangunan istimewa warisan luhur budaya daerah. Masjid sederhana di tengah Kampung Bandan cegak berdiri hingga kini, menjadi saksi untaian kisah sejarah ibu kota. Juga menjadi oase penyejuk metropolitan sibuk Jakarta.